Oke, halo. Selamat sore teman-teman. Ini Pak, Suara saya ada ya? ada Pak. Ada. Oke, facecamnya ini anak-anak ini semua ya? Iya, yang Ada online ya? Mas saya pingin hari ini nih sebenarnya eh, ketemu sama anak-anak yang online, mereka presentasi. Soalnya yang kemarin itu kan waktu kita review proposal, kan anak-anak ini semua ya, yang offline semua ya, yang review proposal. Nah, saya mau mereka yang review proposal mereka hari ini. Harusnya. Tapi kok nggak ada semua ya? iya yang Mbak Tri izin, tapi yang lainnya belum tahu. Jadi soalnya kita ini ya teman-teman ya, kurang satu pertemuan. Terus saya di ini sama eh, Bu Rina tetap harus diisi katanya. Padahal materinya udah saya ringkas kemarin, udah tak ringkas. Jadi apa namanya, untuk proposal itu kan sebenarnya 1 bulan untuk reviewnya, apa untuk nyarinya teman-teman. Jadi ya udah, jadi saya mau review untuk tugas kita yang GSM kemarin. Semua semua udah dikumpulkan ya. Gitu. Semua udah dikumpulkan, yang belum tahu saya itu si nggak datang juga sih ya. Siapa sih namanya? Daniel. Daniel mana ya? Kok hilang orangnya? Biasanya aktif ya? Iya, Daniel. Daniel Ricky. Nah ini. Halo Mas Roga. Ya Pak, halo Pak. Kamu online ya? Saya offline. Offline. Offline semua ini. Gimana nih? Ayo muka-muka. Oke, teman-teman kita mulai aja ya. Ayo hidupkan facecamnya. Oh itu mumpung ada Daniel loh. Daniel, kamu PP GSM-nya udah ya? Udah apa belum ya? Oh, ada di ini, di grup. Di grup apa? Di kantor saya belum saya ambil kayaknya. Oh nggak ada saya lihat. Yang online, kita mulai aja ya. Oh sudah ya. Nanti saya cek ya, mungkin ketinggalan ya. Oke, yuk facecam yuk. Mana yang lain? Oke, Kolifa, Diki, Daniel nggak bisa, Habib, Daniar, Randy, siapa lagi? Muhammad Baihaqi. Oke, lagi sih pamerannya. Oke. Saya sebenarnya hari ini pengen nge-live di pameran juga teman-teman ya, sebenarnya.
Cuma saya sakit sekali badan saya. Ini Randy menakutkan sekali muka kamu, Mas. Oh, horor gitu muka kamu, Mas. Saya lagi di Pak Kades, Pak. Oh, alah, gelap-gelap gitu. Di Iya, Pakades ini itu gelap. sama teman-teman yang lain. Oh, saya sebenarnya juga mau ke Pakades ya malam ini sebenarnya. Bukan malam sebenarnya, dari jam 2 saya mau ke Pakades. Jam 3 itu sore ada acara apa? Nonton bersama itu loh, bedah film. Cuma nggak enak sekali badan saya. Ini aja saya pusing sekali ini. Tapi ya udahlah ya, karena mau gak mau kita harus lanjutin. Oke, jadi sebenarnya ada satu materi, kayaknya yang brand identity sama visual identity kayaknya belum saya kirim. Belum tak jelaskan juga, seingat saya. Yang PPT ini teman-teman ini akan saya share. Jadi sebenarnya hari ini saya sebenarnya mau ini ya, mau teman-teman online itu untuk presentasi. Kalian kenal lah sama anak-anak online. Itu hidupin aja gak apa-apa Mas, seram-seram. Ya, saya ingin presentasi sebenarnya. Cuma karena anak-anak online-nya nggak ada semua ya udah. Beberapa toh ya, beberapanya juga hilang semua kayaknya. Ada nggak ya anak online? Nggak ada ya? Halo? Ada. Ya, kita ke ini aja ya. Oke, ini ini teman-teman sebenarnya kita tuh modul kita tuh sebenarnya banyak ya. Kelihatan ya semua teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita ini modul kita di brand marketing. Jadi kalau mau ngomongin rebranding itu sebenarnya banyak teman-teman. Gak cuma rebranding sebenarnya. Jadi kita ngomongin tentang merek, konsep, dasar, brand equality, etos merek, brand awareness, brand attitude, brand trust, loyalty, performance, image, ya, visibility, sampai nanti kita ke rebrandingnya. Itu rebranding di halaman 181. Sebenarnya banyak yang mau saya jelaskan, tapi karena eksekutif kemarin saya potong-potong, karena ya udah, ini diminta sekali lagi terakhir, ya kita akan kembali sedikit lagi aja. Karena setahu saya yang ini belum tak jelasin apa. Sudah saya jelasin apa? Udah ya, saya agak lupa. Yang karakteristik brand identity udah saya jelaskan apa belum ya? Saya lupa ya. Halo, teman-teman. Belum, Pak. Artinya di sekilas kayaknya. Belum Oh, sebenarnya, sekilas Pak. ya, belum ya. Oke. Saya cepatkan artinya itu ya karena apa? Karena waktu. Oke, kalau gitu saya Ntar, tuh anjing saya aku teriak ya. Biasanya ada kucing itu ya. Dia benci sama kucing soalnya. Oke, jadi teman-teman, jadi ini rebranding kemarin sudah saya gambarkan. Kemarin ada yang dapat nilai tambahan ya dari saya 2 orang karena bisa menjawab. Jadi ketemu saya terus jawab, tak tambahin nilai nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini teman-teman ada rebranding. Kalau kita ngomongin rebranding, yang diri atau itu apa? Brandingnya kan, ya. Yang diri itu brandingnya. Di dalam branding itu kita nggak ngomong hanya visual, selama ini yang kalian pelajari ya teman-teman makanya harus ngambil rebranding itu setelah lulus bisnis identity harusnya. Ya, jadi teman-teman biasanya kalau rebranding oh ya logonya. Sebenarnya dalam rebranding teman-teman yang fokusnya kita itu bisa ngomongin brand identity-nya dulu. Bahkan kalau mau lebih ribetnya lagi yang sudah saya bilang ke kalian tadi, ada awareness-nya, brand image-nya, ya brand equality-nya, brand value-nya, nilai sebuah brand itu banyak dan itu semua bisa di rebranding secara total. Ya, tapi kalau kita khususnya anak di DKV cukup ke brand identity berubah sehingga visualnya yang berubah. Ya, jadi di situ teman-teman. Makanya kalau kita ngomong rebranding bukan hanya masalah di visual, lebih kompleks daripada sekedar visual. Itu branding. Ya, makanya ada yang pernah kalian teman pernah dengar gak namanya personal branding lah. Itu kan personal branding itu kalian membuat sebuah branding di diri kalian. Itu membangun apa? Itu membangun value, membangun brand value, membangun brand image.
membangun brand awareness untuk sekitar, kesadaran akan sekitar. Nah, itu lebih kompleks teman-teman. Tapi kalau di dalam rebranding di DKV, kita kan anak DKV ya, bukan anak manajemen ya. Di manajemen lebih ribet lagi. Jadi kita jalannya adalah ke visual identity. Sehingga bagaimana kita ngerancang visual identity? Kalau kita rebranding, ya pasti brand identity-nya harus berubah dulu. Karena sudah saya bilang, kalau kita hanya fokusnya rebranding, untungnya proposal teman-teman nggak hanya di logo apa triggering yang masih ingat ya, triggering alasan milih rebranding ya, bukan karena logonya jelek, logonya ini. Nah, itu bukan di situ, nggak sedangkal itu ya teman-teman. Kalau itu kan hanya yang kecil. Kalau kecil kita evolutionary sebutannya. Kita yang total, kita yang revolutionary. Jadi kalau kita di DKV ya pasti brand identity-nya berubah. Makanya saya bilang, kalau kalian mau rebranding, brand identity berubah, sehingga visualnya pasti berubah. Kalau rebranding, kalau hanya ngomongin visualnya berubah, itu belum tentu brand identity-nya berubah. Itu belum total, teman-teman. Walaupun logonya sangat-sangat beda kalian lihat. Tapi ternyata brand identity-nya nggak berubah. Sekarang, eh, ya kita bangun brand image ya. Lalu, nah, kita kalau ngomongin brand identity itu bagaimana kita membuat brand image-nya. Brand identity itu brand image dan brand value, teman-teman. Yaitu apa? Image dari sebuah brand dan juga nilai dari sebuah brand. Itu adalah identitas sebuah brand, teman-teman. Bentar ya. Oh, anjing saya teriak-teriak dulu. Keganggu nggak kalian? Kedengaran nggak ya? Enggak ya? Oh, enggak. Saya keganggu malah ya. Bentar. Itu biasanya ada kucing naik naik ke atas ya. Terus dia benci sama kucing biasanya. Oke, saya ulangin ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin brand identity, ya kita ngomongin citranya, kita ngomongin nilainya. Citra itu adalah image. Nilai adalah value. Jadi kalau kita ngomongin brand image dan brand value, itu identitas brandnya. Kalau dua ini tidak ada, itu tidak memiliki identitas brand. Ya, tidak ada citra, tidak ada nilai di mata konsumen, itu sudah tidak ada brand identity-nya, teman-teman. Nah, brand identity itu bisa mengkomunikasikan ke audiens. Contohnya apa? Citra itu bisa dari visi misinya, ya, kepribadian, sejarah, komunikasinya kepada konsumen. Lalu nilai-nilai yaitu value-nya. Apa yang kalian jual, apa yang kalian berikan, apa keunggulan kalian, apa USP kalian. USP itu unique selling point kalian, ya. Apa yang ingin kalian sampaikan, positioning kalian apa? Nah, itu nilai, teman-teman. Ya, makanya teman-teman kemarin kalau waktu rebranding saya memilih rebranding karena mengubah STP. Nah, itu brand identity yang berubah, itu nilainya yang berubah. Itu mengubah citra juga, ya. Jadi kemarin proposalnya udah rata-rata bagus semua, nggak ada yang ngomongin tentang logo-logo karena logo hanya tuh visualnya. Nah, di sini kalau kita ngomongin brand identity, ya pasti komponennya merek. Ya, nama merek, nama teman-teman adalah sebuah identitas brandnya. Nama itu membangun sebuah citra. Yang saya bilang tadi itu image. Ya, brand identity itu image. Jadi nama itu adalah brand image, teman-teman. Makanya yang mau punya usaha, saran saya jangan kasih nama sembarangan. Namanya pencinta pet shop 1236. Apa itu nama mereknya? Ya, jadi nama itu memberikan image, teman-teman. Ya, slogan juga memberikan image. Slogan yang bagus itu adalah slogan yang bisa diingat. Contoh, pendek tapi ingat, gampang. Misalnya kalian ingat ya, kalau kalian slogan itu bisa membuat image loh ya. Misalnya saya ngomong slogan, just do it. Kalian tahu nggak mereknya apa? Nike. Nike, ya. Itu namanya image. Hanya dari slogan kamu tahu brandnya, kamu tahu identitinya. Itu adalah slogan yang hebat, slogan yang bagus, teman-teman ya. Jangan slogannya eh, kuliah di sini hebat, terbaik, servis mantap, bla 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 bla. Apa itu? Itu bukan slogan ya. Slogan tuh kayak kuliah asik kekinian, nah itu ya. Ya, kuliah asik kekinian, nah itu apa tuh? Oh, Asia. Nah, kan itu. Ya, itu adalah komponen di dalam sebuah image, membangun image dalam brand. Makanya disebut brand identity. Suara mereknya, ya, pengalaman pelanggan, itu testimoni dan lain-lain itu bisa.
Tujuannya teman-teman untuk menghubungkan emosional. Ya, emosional artinya kita membangun apa namanya? Membangun image, membangun citra bersama pelanggan. Ya, ya pasti untuk lawan pesaing. Dan ini membangun tadi kan citra ya, membangun citra, tapi juga membangun nilai. Nah, ke pelanggan itu adalah nilai teman-teman. Itu membangun value. Makanya tadi saya bilang di atas tadi brand identity itu citra dan nilai, brand image dan brand value. Ya, jadi dia membangun citra, membangun juga value. Value itu kemana? Ke pelanggan, ke target audience. Kalau ada value-nya di mata masyarakat, ada value-nya di audience, sehingga merekmu pasti akan berhasil. Ya. Terus oh ya, citra juga membangun brand awareness ya, kesadaran kan merek. Apa elemen-elemennya Pak dalam brand identity? Nama, saya bilang tadi, slogan atau tagline, visi misi, nilai, sejarah. Ada tambahan lagi nih, ya, STP-nya bisa, segmentasinya, targetnya siapa, positioningnya apa. Ya, itu bisa teman-teman di brand identity. Kalau kalian merubah ini, itu bisa membangun yang namanya perubahan brand identity. Kita kemarin rebranding salah satunya yang kita banyak ini kan, bisa ini, bisa nilai, bisa visi misi, nama. Nah, itu kalau sudah kalian rubah, artinya kalian sudah merebranding brand identity-nya. Ya, oke. Dalam brand identity, teman-teman, harus ada 5 ini. Ada memorable, ada meaningful, trustability, adaptability, sama protectability. Ini kalau nggak salah udah saya jelaskan ya, kemarin sudah saya sedikit spill-spill ya dulu ya. Teman-teman tinggal baca lagi aja. Memorable pasti mudah diingat, dikenali. Ini membangun brand awareness lagi tadi. Terus meaningful. Jadi ada elemen brand ini kita membuat sebuah daya sugestif ya, kredibilitas ya, kehebatan, keunggulan. Nanti ngomongin ke visual, verbalnya nanti, image-nya. Lalu kita ada traceability mobile. Mobile itu apa? Produknya ini tidak terbatas oleh geografi manapun. Bisa kamu taruh di Amerika, taruh di mana, brandmu kamu taruh di pedalaman pun masih bisa berkembang, masih bisa jalan. Kamu taruh di daerah mana, jadi dia bisa hidup brandmu. Itu brand yang bagus, itu karakteristik brand yang kuat. Oh, kamu taruh di Jawa, tapi kamu taruh di Kalimantan mati. Nah, itu nggak bisa. Itu brandnya tidak transability. Ya. Lalu adaptability, brandnya ini fleksibel, jadi gampang diperbarui. Misalnya dikembangkan jadi apa, jadi nggak mati di situ. Misalnya kayak kemarin akhirnya rebranding, kalian bisa apa namanya, bisa repositioning misalnya ya. Jadi brandnya bisa fleksibel, bisa bertambah, bisa mengembang, bisa berkembang, bisa repositioning. Contohnya seperti yang kemarin saya bilang itu si Nyonya apa, si Bu Rudi, akhirnya dia repositioning terus, fleksibel terus brandnya sampai sekarang. Lalu yang paling penting juga terakhir yaitu brand kalian harus aman atau protectability. Ya, jadi apa? Nama kalian, slogan kalian, logo kalian nanti, visual identity-nya semua harus aman. Itu adalah brand yang kuat. Contohnya aman, ya namanya harus dihakikan. Itu brand yang kuat teman-teman. Nama, logo, jangan jadi ada kasus nanti sama seperti yang ya tahu lah ya, yang geprek bensu itu ya. Akhirnya dia supaya balik nama, beli namanya ya, habisnya miliaran. Logonya ngambil dari Pinterest gitu ya, dari lukisnya apa, desainernya Jogja. Akhirnya jadi kasus gitu ya, yang dikomersilkan tuh nggak boleh teman-teman. Makanya saya bilang logo kalian kemarin tuh waktu visual identity ya, logo kalian tuh harusnya semuanya itu originalitas buat kalian, buatan kalian sendiri. Mirip itu wajar, tapi kalau sudah sama persis itu ada masalah itu ya, sesuatu. Makanya kalian buat GSM kemarin, kalian ngasih studi bentuknya, studi warna dan lain-lainnya, gridnya pun buatan kalian sendiri. Nah, kalau ini sudah semua teman-teman, identitas brandnya udah semua, nah baru kita bisa buat rancang visual identity-nya. Karena visual identity adalah elemen visualnya. Ingat, elemen visual dari visual identity harus menggambarkan identitas brandnya. Harus bisa mempresentasikan apa? Citranya tadi. Brand image-nya bisa menggambarkan brand value-nya, bisa menggambar dan bisa membangun brand awareness-nya. Makanya visual identity itu nanti setelah kalian rancang, kan rebranding ya, setelah kalian rancang brand identity-nya dulu.
Kalian rubah brand identity-nya, baru bisa kalian rancang visualnya. Karena apa? Visualnya harus mengikuti, harus mempresentasikan, ya, harus mempresentasikan brand identity-nya, teman. Membangun image-nya, membangun value-nya. Siapa tahu kalian mengganti value yang baru, atau kalian membangun image yang baru. Iya kan? Kayak kemarin ada rebrandingnya dari repositioning produk dari toko menjadi toko serbaguna, misalnya toko kelontongan jadi serbaguna, misalnya. Itu kan membangun image baru, teman-teman. Nah, bagaimana visualnya nanti bisa menggambarkan image barunya itu? Namanya pun bisa berubah akhirnya. Nah, akhirnya bisa identitasnya mengikuti. Itu makanya teman-teman, kemarin saya minta di proposal ya, jangan visual identity dulu, tapi di brand identity-nya, ada STP-nya mungkin, yang lain-lainnya ya. Oke. Nah, di sini ya ini teman-teman harusnya udah dipelajari ya, namanya juga sudah dilewati ya, harusnya sudah lulus. Jadi ada logo ya, segala macam mockup, kartu nama, stationery-nya ya, kemasan, packaging dan lain-lain yang bisa dilihat ya, sampai ke advertising, teman-teman. Intinya elemen visualnya sampai super grafiknya, patternnya itu bisa semua menggambarkan brand identity-nya. Ya, tapi yang paling utama memang logo. Kenapa? Karena logo adalah mukanya yang mempresentasikan sebuah brand. Kalau saya ngomong itu, ini nggak tahu ya, kalau Pak Yogi ya, kalau bahasa saya logo itu adalah muka. Kenapa muka? Setiap orang kenalan sama sebuah brand, ya sama orang lah. Yang kalian lihat apa? Mukanya dulu apa jempol kakinya? Apa tangannya dulu? Muka kan? Mukanya. Nah, mukanya itu logo, teman-teman. Mukanya itu logo. Jadi orang mengenali itu dari logo dulu biasanya. Kalau sebuah brand, ya. Nah, di dalam logo ada warna, ada bentuknya. Nah, itu harus bisa menggambarkan, mencitrakan. Tujuannya pengenalan merek. Oke. Baru ini tipe-tipe logo kemarin kenapa saya kasih? Karena banyak yang ini eh, penyakitnya anak-anak nggak tahu ya. Mungkin saya nggak nanti kalau saya ngomong anak reguler agak agak ini ya, agak diskriminatif ya. Ya anak-anak aja lah ya. Jadi banyak eh, kurang referensi. Padahal kalian cari referensi itu di mana-mana. Ya, referensi itu teman-teman boleh nggak cari referensi Pak? Boleh, silakan. Kan ada boleh namanya ATM boleh nggak teman-teman? Amati tiru modifikasi boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah amati tiru plak ketiplek. Ya, intinya apa? Intinya kalian, oh ternyata di logo itu ada tipe-tipenya. Saya bisa ambil, karena kebanyakan anak-anak dari tahun ke tahun, ya ini tahun ke-6 saya ngajar di Asia, dulu itu rata-rata orang taunya cuma logo mark sama letter, ya logo mark, logogram, sama logo type, udah gitu aja. Sama kombinasi. Padahal ada yang kayaknya Victoria, ada yang abstrak, ada yang maskot, combination, ada emblem malah. Tipe kan banyak teman-teman. Kenapa nggak explore lagi? Iya kan? Cari lagi atau monogram, silakan. Ini banyak yang pakai monogram. Ataupun ambigram mungkin. Stylenya ambigram. Ambigram itu mau kalian bolak-balik pun logonya sama kelihatannya. Ya. Jadi style itu banyak teman-teman. Jadi logo itu teman-teman, saran saya ya kalian bisa referensi, tapi tetap ingat harus sesuaikan dengan tujuannya. Ingin mempresentasikan, ya. Jadi harus ada tujuannya. Logo yang kalian buat harus bisa mempresentasikan. Itu yang paling penting. Oke, di sini ada jelas sudah ya teman-teman ya. Kemarin ada beberapa anak yang sudah paham yang saya tanya. Ada yang mau nambah nilai lagi? Kemarin yang nambah nilai siapa ya? Ananda sama orangnya masuk nggak ya hari ini? Gea kalau nggak salah. Yes. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya akhiri, kita sebentar aja hari ini. Ada pertanyaan? Loh, mukanya hilang semua, saya sharing hilang semua mukanya. Belum Oh, ada, Pak. oh ada. Di mana kamu Randy? Masih di depan. Halo gitu. Mana muka-muka mereka? Halo. Mana? Kirim ke saya. Mana? Lihat muka-mukanya yang jaga siapa aja?
Oh, muka-muka yang data. Siapa aja? Oh, Bu Leli ya. Halo Bu Leli. Halo, Bu Lali. Sorry Bu, saya nggak datang Bu ya. Lagi sangat enak badan Bu. Oke, teman-teman yang lain semangat ya. Tuh ya teman-teman ya. Kalau mau yang nggak ikut pameran, itu bisa Randy nanti eh, live di Instagramnya ya. Nanti keliling-keliling sama Randy. Selain Randy siapa yang sudah ke Ini saya pameran? ada HP pinjam, Pak. Tapi saya baterainya habis. Selain Randy siapa yang yes. Nggak ada. Loh, gimana, Pak? Selain Randy yang udah ke Pakadis siapa ya? Oh, kurang tahu ya, Pak. Loh, enggak, saya nggak nanya kamu. Yang lain. Itu Pak Najla, Syafa itu Ada kayaknya lagi Mas di sana juga. Najla. Iya Pak, Hmm. saya lagi di pameran. Nggak ada Najla nanti ini ya. Live di Instagramnya ya. Dia live nanti teman-teman silakan nonton live-nya Najla, Najla ya. Yang belum pernah ke pameran. Siapa yang belum pernah ke pameran? Habib nih kayaknya belum nih. Loh, sudah Pak, saya kemarin Oh, datang kok sudah. divisi. Oh, sudah. Roga belum tuh, Roga belum tuh. Di Malang kok belum ikut pameran ya. Oh, jangan sudah ya. Ada pertanyaan teman-teman? Intinya paham ya, rebranding itu jadi nggak hanya ngomongin visual, kita ngerancang. Makanya sebenarnya di mata kuliah ini tidak ada yang namanya kita belajar, oh grid system lagi, oh kita belajar monokromnya, kita belajar do and don'ts, ya correct encourage, pembuatan GSM. Nah, GSM itu terakhir dibuat. Karena saya anggap kalian sudah ngerti, dan grid system pun nggak akan saya ajari lagi. Karena kalian sudah pelajari di visual identity. Makanya mata kuliah ini harus lulus visual identity dulu, teman-teman. Gitu. Tapi rata-rata udah lulus ya. Lulus Pak di gelombang pertama lulusnya nggak apa-apa, yang penting udah lulus ya. Di apa namanya di periode pertama saya sudah ya nggak apa-apa, yang penting udah lulus ya. Intinya udah lulus lah. Oke, intinya jelas ya teman-teman ya. Nanti PPT-nya mungkin akan saya share juga, teman-teman pelajari tadi yang 5 tadi karakteristik juga, brand identity yang kuat tadi seperti apa ya, bahkan sampai ke profitability. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup Pak dari saya. Cukup dari kamu. Yang lain? Oh ya, ini terakhir ya kita ya. Iya Pak, pertemuan terakhir. Iya, saya pengen tak screenshot tapi cara gedeinnya saya nggak ngerti Zoom ya. Cara gedenya partisipan biar kelihatan semua itu gimana ya pengaturannya? Mau saya bantu screenshot keseluruhan? Screenshot Nanti itu saya kirim di grup gitu atau gimana? boleh boleh Mas. Caranya gimana supaya screenshot semuanya gimana ya? View-nya ya? Oh di Eh, view di pojok kanan yang atas. kanan ya. Oh ya. Iya, nanti Screenshot ada galeri, beberapa nah galeri dah yang ya. galeri. Kayak orang kampung gitu ya. Padahal dulu saya jadi salah satu yang terbaik ngajar online ya waktu zaman COVID di Asia. Waduh sombong. Kenangan lama itu tahun 2020. Jadi Masa pandemi. beneran. Sombong dikit lah ya sebelum penutupan. Jadi dulu saya itu waktu saya sebelum jadi dosen tetap loh ya. Oh, Saya kan dosen tetap baru setahun inilah. Tapi saya ngajar di Asia udah 5 tahun. Jadi selama itu saya sambil LB, jadi sambil kerja yang lain, usaha. Akhirnya saya ngajarin dosen-dosen Asia yang tetap. Saya ngajarin, bayangin. Pak dosen datang pulang. Karena jadi nomor terbaik, nomor satu dulu. Diangkat langsung Bu Risa itu. Zaman COVID lagi nggak apa sombong dulu ya, nggak apa sombong. Yang penting sombong, guys. Oke, gitu. Loh, beneran teman-teman, sombong aja kalau bisa disombongin. Kalau nggak bisa sombong ya jangan sombong. Apa yang mau disombongin kalau nggak bisa sombong ya? Oke, ya mana muka-mukanya? Mana Najla, Daniel? Daniel nggak bisa ya, Daniel. Najla, Daniel, Daniel. Oh, ada Faik ya? Baru masuk Faik ya? Tadi itu sebenarnya saya pengen Faik presentasi artinya ya. Faik presentasi, cuma udah terlambat masuknya ya. Tahu dia kalau dia mau presentasi, makanya terlambat ya.
Oke, mana nih Najla? Hilang nih. Ya sudah, kita screenshot ya teman-teman ya. Oke, oke, sip. Kita ketemu lagi di kapan-kapan mungkin di tugas akhir. Oh, ini Najla. Mana mukanya hilang? Lah, hilang. Tutup lagi. Ya sudah. Kita ketemu lagi di. Oh, ada tuh. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, kita ketemu lagi di ini teman-teman ya di tugas akhir pasti. Sepertinya nggak tahu ya saya kalau semester depan mungkin saya ngajarnya komik, tapi komik kan eh, di kelas reguler ya, kelas eksekutif nggak dapat komik, setahu saya. Oke, gitu aja teman-teman. Ketemu lagi mungkin kita di TA lah. Dan siapa tahu mungkin ada yang ngambil rebranding. Saya harap ada yang ngambil rebranding ya, karena selama saya ngajar 5 tahun di tahun ke-6 saya belum ada yang ngambil rebranding hanya 1 orang di TA. Siapa tahu ada calon-calon yang ngambil rebranding di kelas ini ya. Amin ya. Ya, walaupun agak lebih repot daripada visual identity. Repotnya mungkin 2 kali lipat lah. Cuma 2 kali lipat kok, nggak 5 kali lipat. Contohnya ada yang lulus kok ya, walaupun dengan terbantai. Oke, gitu aja teman-teman. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat malam. Malam. Wah, Terima kasih Terima banyak, Kak. kasih, Pak.